Kenapa Pak SBY tidur aja pertumbuhannya 6, tapi Bapak bangun satu di mana-mana pertumbuhannya 5. Salahnya di mana? Wih, ngawur wih. SBY dibilang tidur pas jadi presiden. Tapi kalau dipikir-pikir, bener nggak sih? Kalau di zamannya SBY, kita itu lebih gampang kerja daripada zamannya Pak Jokowi. Buat yang pengusaha-pengusaha itu lebih bisa dapat duit di zamannya Pak SBY daripada Pak Jokowi. Teman-teman ngerasa nggak? Kalau Intan sih ngerasa, tapi awalnya Intan ya optimis gitu ya mungkin ini ujian hidup, namanya bisnis kadang di atas kadang di bawah, apalagi setelah pandemi wah wis ancur-cur bisnisnya Intan. Kenapa kok bisa begini? Ini nanti tak bahas di video ini. Ternyata yang ngomong SBY tidur itu ya pas jadi presiden itu adalah orang yang sama yang menolak membayar hutang kereta cepat Wus pakai APBN. Siapa lagi kalau bukan Pak Purbaya yang namanya itu rame diperbincangkan akhir-akhir ini, jadi hot topic terus ini orang. Sampai nama mantan presiden kita Pak Jokowi ikut naik juga gara-gara kereta cepat ini. Kita semua tahu lah proyek kereta cepat Wus itu hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan China. Tapi akhir-akhir ini proyek yang katanya simbol kemajuan itu malah heboh gara-gara urusan duitnya. Dan makin heboh lagi pada saat Pak Purbaya itu bilang nggak mau pakai APBN buat bayar utangnya kereta cepat Wus. Lah terus gimana nasibnya Wus? Kronologinya itu gimana ya sampai terjadi keributan seperti ini, dan siapa Pak Purbaya yang berani banget nyetop pendanaan Wus ini? Dajiahao, wojo Intan, Huanying Leta Wada Pintau Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Andi. Semoga channel ini semakin maju. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa tulis message. Message-nya ini bisa berupa dukungan kayak Andi ini tadi. Bisa berupa request video, bisa berupa pertanyaan yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Awalnya waktu Pak Purbaya itu dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bu Sri Mulyani, itu banyak yang nyeletuk ya, banyak yang pesimis. Loh ini beneran menteri, apa koboi nyasar di Kementerian Keuangan? Lah gimana enggak, beberapa hari dia dilantik, dia langsung bikin heboh dengan pernyataannya 17+8 itu suara rakyat yang kurang beruntung. Ditambah lagi anaknya juga ikut nyerocos di medsos. Kita yang nonton ini batin loh, ini Pak Prabowo ini niat ngerombak kabinet, apa niat bikin ajang stand up komedi. Kalau Bu Sri Mulyani nggak diganti ini dia tambah lama itu kayak vampire penghisap duit. Tapi kalau diganti kok gantinya kayak gini. Tapi guys, nggak sampai 1 bulan Pak Purbaya itu berhasil mengambil hatinya rakyat. Jadi satu-satunya menteri yang kelihatan kerja dengan benar. Padahal menteri-menteri lain sudah dilantik lama, sudah dilantik jauh-jauh hari, dikasih wamen saabrek, tapi ya kerjanya itu sepi. Kayak kuburan pas hari Senin. Pak Purbaya yang baru dilantik jadi menteri 1 bulan yang lalu, dia wis langsung kontroversial. Wes Pak, ndak usah kasih aku wakil menteri, ndak usah tambah boros itu nanti APBN. Aku kerja sendiri bisa. Dia kerja sendiri langsung bikin gebrakan di sana sini sampai dijuluki koboi itu. Dia berani bilang kenapa di pemerintahannya SBY yang kerjaannya tidur. Nah lo SBY dibilang tidur pas jadi presiden, itu perekonomian aja maju sampai 6%. Tapi di eranya Jokowi yang kerja, perekonomian ini tumbuhnya cuman 5%, lebih lambat dari Pak SBY. Karena dia mengamati ya, di era Jokowi itu sektor swasta itu nyaris diteken, tidak bisa tumbuh, dicekik gitulah ya. Di eranya Pak Jokowi, mesin ekonominya itu cuma satu, pemerintah. Jadi proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara, kereta cepat, dan lain-lain itu semuanya diserahkan ke BUMN alias dimonopoli oleh perusahaan plat merah yang didukung APBN dan pinjaman negara. Ditambah lagi berbisnis di eranya Pak Jokowi ini susah ya, karena ada UU Cipta Kerja,
terus perizinan buka usaha juga susah. Ini jadi alasan kenapa di era Jokowi kita itu susah banget cari duit, karena perputaran uang di era Jokowi ini lambat, lebih sedikit daripada era SBY. Nah, kabar baiknya Pak Purbaya mulai mengucurkan dana dan menggerakkan di sektor-sektor swasta. Jadi ini buat teman-teman ya yang mau berbisnis, ini kabar baik banget buat teman-teman. Inilah saatnya. Pak Pur itu tahu ya, rakyat itu lagi susah, duit banyak yang nyangkut, jadi ya jangan dinaikin terus dong pajaknya. Sehingga Pak Purbaya itu malah ngasih duit, transfer duit ke daerah-daerah, ke bank-bank daerah. Jika ada orang utang itu jangan digorok, apalagi kalau utangnya itu untuk buka usaha. Jadi sekarang kalau teman-teman berbisnis dikasih kemudahan. Nah, yang tak bahas di sini ada satu gebrakannya Pak Purbaya yang kontroversial, yang ngebikin dia dijulitin oleh menteri-menteri lainnya. Dia tidak mau membiayai utang WUS pakai APBD lah. Terus gimana dong? Itu kereta kan sudah jadi tuh. Namanya utang kan harus dibayar. Wah ya Pak Pur ya ndak mau tahu. Itu urusannya BUMN sama Danantara. Ngomongnya kayak gitu. WUS adalah kereta cepat yang mana ini kerjasama ya antara Indonesia dan China. Intan pernah bahas tentang WUS ini. Kalau teman-teman pengen tahu sejarahnya, terus kenapa dinamakan WUS, ini linknya di deskripsi sudah Intan taruh. Jadi gini, awalnya proyek ini itu ditawarkan ke Jepang dulu, terus gitu Jepang itu kayak melakukan studi kelayakan. Setelah ngitung-ngitung, Jepang itu merasa secara ekonomi Indonesia ini belum kuat, jadi ya butuh dana pemerintah. Sehingga Jepang itu mau jalan dengan syarat pemerintah Indonesia menjamin proyeknya dan sebagian pembayaran via APBN. Timbal baliknya Jepang itu ngasih bunga yang super murah, cuman 0,1% per tahun. Kemudian datanglah China dengan proposal business to business, nawarin kereta cepat nggak usah pakai dana APBN, nggak apa-apa, bunganya tapi lebih tinggi ya daripada Jepang, bunganya 2-3%. Wah, ini bedanya jauh banget loh, 0,1% sama 2%, apalagi ini jumlahnya triliunan. Karena pada saat itu Pak Jokowi itu sedang ketat menjaga defisit APBN, makanya Pak Jokowi itu memutuskan deal sama China. Ini alasan utamanya. Alasan lain karena Pak Jokowi ini melihat ada peluang yang menarik ya kalau dia bekerja sama dengan China, karena ya China kan negara besar, terus ini dimasukkan proyek Belt and Road dan lain sebagainya. Masalahnya anggaran proyek itu membengkak. Pertamanya Jokowi itu ngira, oh ini perhitungannya cuman 75T. Jokowi pede dong, alah cuman 75T ini mampulah, KAI bayar itu mampulah, nggak usah pakai APBN, ini memberatkan negara. Ternyata bengkaknya itu sampai 120T, yang mana ini ngebikin kita itu sampai terlilit utang sekarang itu 116T dengan bunga 2T per tahun. Awal-awal dibikinnya kereta cepat itu memang nggak pakai APBN sama sekali. Tapi di tahun 2021 KAI sama KCIC ini mulai kehabisan dana sehingga minta suntikan pemerintah, ya keluarlah APBN sebesar 4,3T. Pada tahun 2023 keluar lagi APBN sebesar 3,2T. Jadi total APBN yang dikeluarkan untuk nutup kekurangan WUS ini sudah 7,5T. Sekarang WUS sudah beroperasi, tapi utang ke China masih besar banget, sekitar 116T. Ditambah lagi jumlah penumpang masih jauh dari target, baru sekitar 6 juta per tahun. Padahal targetnya 31 juta per tahun, artinya belum bisa menutup biaya bunga operasional, apalagi pokok cicilan hutang. Tapi gini ya, perlu teman-teman pahami, kalau memang ngebikin public transport kayak MRT lah, KCIC lah, LRT lah, itu ya memang hampir mustahil. Berharap untung lewat tiket penumpang itu wis hampir tidak mungkin. Keuntungan itu dari pengguna itu wis kecil banget. Yang besar itu malah dari iklan yang ada dari stasiun sama but-but makanan yang ada di stasiun itu sendiri. Itu pun juga tidak banyak kok untungnya. Soalnya fungsi pembuatan transportasi umum itu lebih ke arah
ke arah efek ekonomi yang tidak langsung ke masyarakat. Maksudnya kayak gimana? Contohnya lah MRT di Singapura. Apakah rame? Rame. Hampir semua masyarakat Singapura itu pakai MRT. Kalau enggak, dia mau naik apa? Naik mobil mahal banget. Orang Singapura tuh kalau nggak kaya banget nggak akan bisa beli mobil. Lah terus karena serame itu apakah MRT-nya itu untung? Enggak juga. Lah wong biayanya nggak sampai 1 SGD kok kadang-kadang. Karena memang tujuannya itu bukan cari laba dari tiket penumpang itu. Tapi tujuannya itu lebih ke arah menggerakkan ekonomi kota. Jalanan nggak macet, aktivitas bisnis lancar. Jadi manfaat ekonominya itu justru terasa secara makro, bukan dari tiket kereta. Nah, di tengah situasi panasnya konflik WUS ini, Pak Purbaya tiba-tiba datang dan langsung ngasih statement kayak gini nih. Utang ke SCIC dibiayai APBN. SCIC di bawah Danantara kan ya? Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Nah lo langsung geger kan. Dari sisi lain, Kepala BPI Danantara Ruslan Perkasa Ruslani, dia itu nyeletuk, lo yang nggak bisa dong, utang segede gaban masa ditanggung Danantara semua, ya APBN ya harus cawe-cawe dong. Luhut juga begitu, meskipun nggak nyebut nama langsung ya, tapi arahnya ya jelas banget kalau dia itu nyindir Pak Purbaya. WUS ini itu sekarang itu tinggal restrukturisasi, ya siapa toh minta APBN, nggak usah asal bicara lah ya. Tapi di sisi lain banyak yang mendukung Pak Purbaya termasuk Pak Mahfud ND, masyarakat juga banyak yang mendukung Pak Purbaya. Akhirnya ada loh pejabat yang berani nolak pakai uang rakyat untuk nutup proyek rugi. Sementara pas Pak Jokowi waktu ditanya ya dia cuman senyum-senyum doang. Masukan mungkin begitu Pak, keren. Sekarang sedang dicari skema restrukturisasi antara pihak Indonesia yaitu Danantara dan KAI dan pihak China Development Bank alias CDB. Opsinya antara lain perpanjangan tenor hutang biar cicilannya lebih ringan, negosiasi bunga pinjaman atau menjual sebagian saham KCIC ke investor biar dapat dana segar. Intan ini bukan fansnya Pak Jokowi, tapi menurut Intan pribadi sebenarnya kereta cepat itu penting ya. Semua negara maju itu punya kereta cepat. Ya Singapura setelah ada MRT ya bebas macet, iya kan. Sebenarnya Intan juga sedang menunggu-nunggu karena memang ada wacana ya WUS itu bakal diteruskan sampai Surabaya. Intan sebenarnya nunggu-nunggu loh rute Jakarta Surabaya. Soalnya daripada naik pesawat itu harus ke bandara 1 jam sebelumnya. Terus gitu setelah nyampe bandara kita juga nunggu bagasi itu lama banget. Belum kalau bagasinya rusak lah, bermasalah, dibanting-banting. Jadi bisa jadi naik kereta cepat ini justru lebih cepat daripada naik pesawat. Bisa jadi kayak gitu, itu pemikirannya Intan. Apalagi kereta cepat ini langsung nyasarnya ke tengah kota, bukan di pinggiran. Tapi ya itu tadi ya, gara-gara utang segede gaban dan biaya itu bengkak parah. Akhirnya ya proyek WUS ini ya mentok, cuman Jakarta-Bandung, yang mana itu cuman 150 km. Jarak pendek, ya kereta cepat jarak pendek ya mana kerasa, cuma 150 km, naik mobil aja bisa. Apalagi kalau jalan tolnya itu mulus, itu ya eman banget ya kereta cepat secanggih itu, cuman jangkauannya sependek itu, yang mana ini belum maksimal banget. Kalau cuma satu Jakarta Bandung itu wis belum maksimal banget. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.